Nah, terkait pencairan, saya kira ini kabar gembira bagi PNS dan PTT. Kami mendapatkan informasi dari BKD kalau pencairan THR bagi PTT dan PNS itu akan dilakukan secara bersama-sama akhir Mei ya. Sudah ada gambaran berapa sih besaran kenaikan gaji PTT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program podcast obrolan aktual syarat makna di Media Center Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persadian Kabupaten Pasir. Nah, di tema kali ini tentang THR bagi pegawai negeri sipil dan PTT pada tahun 2021. Kami menghadirkan mengundang narasumber Bapak Muksin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Apa kabarnya nih Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Pada podcast sebelumnya kita mengundang Bapak Inayah, Kepala Disub tentang larangan mudik. Nah, berkaitan dengan hari menjelang Lebaran nih biasanya ada yang namanya THR, tunjangan hari raya. Nah, baik bagi perusahaan ataupun bagi pegawai negeri. Nah, bagaimana di Pasir ini Pak untuk pemberian THR bagi PNS dan PTT, mungkin sedikit dari Bapeda dari sisi perencanaan setiap tahun bisa dijelaskan Pak. Ya, baik, terima kasih. Memang setiap tahun itu kita mengalokasikan anggaran belanja pegawai selain untuk gaji pegawai, baik itu pegawai negeri sipil maupun juga PTT. Kita juga di dalam komponen itu menganggarkan untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 baik bagi pegawai negeri sipil maupun bagi PTT. Nah, tahun ini juga kita sudah mengalokasikan anggaran untuk ke pegawai negeri sipil dan PTT. Artinya memang sudah direncanakan sebelumnya Pak ya? Ya, kita sudah merencanakan itu bahwa kita akan memberikan THR kepada PNS dan PTT. Sudah ada dalam proses perencanaan itu, kita sudah rencanakan penganggarannya. Ya. Kalau sepengetahuan Pak Musin, sebenarnya PTT ini kan dia bukan PNS lah, bukan pegawai negeri Pak ya. Artinya mungkin pemerintah daerah tidak ada kewajiban memberikan THR mungkin Pak ya. Apakah ini sebenarnya berlaku juga bagi daerah lain? Artinya PTT ini sebenarnya di pemerintah daerah lain diberikan juga atau hanya itu kebijakan daerah? Artinya dari daerah memberikan kebijakan Pak. Saya kira itu kebijakan daerah. Ada daerah yang memberikan THR kepada PTT-nya, ada juga yang tidak gitu. Nah, Pasir termasuk yang mempertimbangkan untuk memberikan THR kepada PTT karena kita lihat kontribusi PTT ini juga sangat besar di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, ya, baik itu tugas administrasi maupun tugas pelayanan publik. Nah, ini menjadi semacam sumber daya pendukung ya bagi PNS, dan itu menjadi PTT itu, para PTT kalau kita amati kan bersinergi dengan PNS untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi maupun kegiatan-kegiatan pelayanan publik. Kalau kita melihat memang banyak tugas-tugas dari PNS ini dibantu oleh PTT Pak. Nah, tadi saya sempat juga nanya sama teman-teman PTT, mereka nanya kapan cairnya. Cuman kita belum ada informasi ini karena Bapeda bagian perencanaan kan Pak. Nah, kalau Pak ini Pak sendiri, kalau dari sebenarnya PTT itu dia kan dia juga dikatakan ASN atau seperti apa sih Pak dalam undang-undang kita, seperti apa?
kalau PTT itu? Ya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang aparatur sipil negara, memang aparatur sipil negara ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ya, atau P3K. Nah, memang kita PNS kan sudah jelas ya, statusnya sudah jelas, aturannya juga sudah jelas. Kemudian di P3K sebenarnya juga sudah ada yang mengatur sendiri tentang manajemen P3K itu. Nah, memang pemerintah kan secara bertahap itu menerima P3K. Nah, kita juga sudah pernah menerima P3K itu, dan kita jelas sudah menjamin dalam perencanaan bagaimana proses penggajian mereka yang masuk dalam kategori P3K. Nah, ada juga yang masuk kategori PTT sebenarnya, dia tidak termasuk di dalam definisi ASN. Nah, tapi kita berharap ke depan PTT ini juga bisa ikut berkompetisi dalam seleksi, kemudian dia masuk dalam kategori P3K, sehingga dia masuk dalam kategori ASN. Nah, terkait pencairan, saya kira ini kabar gembira bagi PNS dan PTT. Kami mendapatkan informasi dari BKAD kalau pencairan THR bagi PTT dan PNS itu akan dilakukan secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021. Amin 3 atau Amin 1, 2 Pak ya? Amin 2 ya, atau Amin 3 ya. Nah, harapannya kan dengan pemberian PTT ini apa sih Pak, program Pak Bupati juga kan ada Pasirmas meningkatkan pembangunan, kan sumber daya manusia juga ada disinggung di situ. Memang disinggung juga masalah peningkatan aparatur sipil negara di situ juga kan. Lalu kemudian informasinya nih Pak, ada informasi juga katanya Pak Bupati atau pemerintah daerah mau menaikkan gaji PTT. Selain kabar gembira bakal ada THR tahun ini, infonya memang tahun depan bakal ada kenaikan untuk gaji PTT Pak. Ya, baik. Kita kan sedang melakukan finalisasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022. Nah, di dalam proses penyusunan ini salah satu yang menjadi pertimbangan kita dalam penyusunan ini adalah kenaikan gaji PTT. Jadi kita pastikan tahun 2022 itu ada kenaikan gaji PTT. Nah, terkait besarannya memang ini masih sedang proses pembahasan. Nah, kita berharap di Mei itu nanti sudah ada gambaran, akhir Mei ya, sudah ada gambaran berapa sih besaran kenaikan kenaikan gaji PTT ini. Tapi bisa dipastikan, dan ini kan komitmen Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati untuk menaikkan gaji PTT. Jadi karena itu komitmen, makanya kita memasukkan di dalam penganggaran, dokumen perencanaan ya, dan penganggaran. Nah, saya kira memang PTT adalah bagian tidak terpisahkan dalam menyukseskan program pembangunan. Nah, memang baik PNS maupun PTT harus bersinergi, dan keduanya tentu memiliki peran yang cukup signifikan di dalam proses pembangunan ini. Nah, oleh karena itu juga PTT memiliki hak-hak seperti tadi kenaikan gaji, dan tentu juga pada bidang-bidang tertentu mereka perlu ditingkatkan kapasitasnya, kapasitas teknisnya gitu ya, untuk melancarkan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Ya, itu harapannya artinya dengan pemberian penaikan gaji artinya kualitas atau kinerja dari PTT dan PNS Pak ya semakin lebih baik lah mendukung program Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati itu Pak. Ya, saya kira ya. Jadi kan memang ada reward and punishment. Sekarang kan kita sudah berlakukan oleh BKPSDM, sudah memperlakukan
penyampaian laporan kinerja yang kita hari ini lakukan setiap bulan. Kita harus melaporkan kinerja kita, apa-apa hasil capaian yang kita lakukan itu kita harus laporkan tiap bulan. Begitu juga kehadiran kita, kedisiplinan kan itu sudah diukur ya, setiap hari, dan semuanya ini kan dilakukan secara digital. Nah, ini juga bagian dari upaya kita untuk melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, di mana sekarang kita masuk era industri 4.0, dan saya kira juga semua pegawai baik itu PNS maupun PTT harus beradaptasi dengan perubahan ini. Dan saya kira memang ke depan tentu diharapkan dengan adanya kenaikan insentif ini, baik untuk PTT maupun PNS, itu tentu diharapkan semakin meningkatkan kinerja ya ke depan. Jadi nanti kan ukurannya akan ada gitu. Nah, nanti juga punishment yang akan ada kan, apakah ini berbanding lurus antara kenaikan gaji, lalu kemudian kenaikan insentif bagi PNS berbanding lurus dengan kinerja. Tentu ada evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Nah, kalau dia tidak sesuai kan pasti ada punishment yang dilakukan, ada hukuman, apa bentuknya seperti apa. Nah, saya kira nanti BKPSDM yang menentukan itu. Ya. Kalau dari Bapeda sendiri tadi Pak terkait peningkatan kapasitas SDM, sebenarnya program itu kan ada di Dinas BKPSDM Pak ya. Yeah. BKPSDM. Kalau tadi Bapak katakan PTT juga punya hak untuk meningkatkan kapasitasnya gitu Pak ya. Itu sebenarnya kesempatan itu semua instansi di PTT di instansi punya kesempatan Pak ya. Ya, memang karena keterbatasan anggaran, tentu memang kita prioritaskan pada sektor-sektor tertentu ya yang memang membutuhkan keterampilan teknis tertentu, misalnya di Kominfo. Nah, sekarang kan juga pelatihan sangat fleksibel, tidak mesti harus di dalam kelas. Pelatihan itu bisa dilakukan secara online. Bahkan pelatihan itu bisa dilakukan secara on the job training. Itu sekarang sebenarnya pelatihan itu kan pengembangan kompetensi dalam bahasa undang-undangnya. Memang PNS itu kalau di dalam peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran per tahun. Nah, PTT itu memiliki hak 24 jam, maksimal 24 jam per tahun. Nah, bentuk peningkatan atau pengembangan kompetensi itu tidak mesti dalam kelas, jadi ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Nah, tadi bisa dilakukan di tempat kerja, bisa pemagangan ya, misalnya yang terkait dengan teknologi di sebuah instansi yang di dalamnya masih ada staf yang membutuhkan pengembangan kompetensi di bidang teknologi informasi. Nah, dia bisa saja kita kirim ke Kominfo untuk belajar gitu, magang gitu lah. Dia belajar mungkin 2 minggu, kemudian setelah itu dia kembali ke tempat kerjanya. Nah, itu juga bagian dari pengembangan kompetensi. Jadi tidak selamanya harus dilakukan dalam kelas. Bahkan sebenarnya kelas itu kontribusinya tidak terlalu besar di dalam peningkatan kompetensi menurut penelitian. Yang banyak itu justru pengembangan kompetensi itu dilakukan di tempat kerja. Bisa tadi dengan magang atau bisa juga dengan community of practices, COP, di mana di situ saling berdiskusi orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang sama, kemudian bertukar pandangan, bertukar ilmu di antara mereka. Nah, sehingga antara satu dan yang lainnya mendapatkan ilmu yang berbeda. Jadi banyak sebenarnya cara yang bisa kita tempuh untuk pengembangan kompetensi itu. Ya, artinya memang bahwa PTT ini dia punya hak yang sama seperti PNS, mendapatkan pelatihan-pelatihan, dan itu pun berbagai cara pelatihan, tidak harus melalui pelatihan formal gitu Pak ya. Ya, betul. Nah, ada lagi pertanyaan saya begini Pak, bahwa untuk kemajuan sebuah daerah itu kan dipengaruhi oleh SDM-nya.
Iya. baik itu aparatur sipilnya, PTT dan PNS-nya. Nah, apakah di Bapeda itu semakin tahun, semakin ke depan itu ada rencana program peningkatan penyesuaian, Pak, penyesuaian untuk PTT. Kita tahu kan sekarang PTT ada yang SMA, ada yang S1 gitu. Sejauh ini kan Hmm, ya PTT SMA masih diperbolehkan dan iya, tidak ada persyaratan yang namanya PTT harus S1 gitu, Pak ya. iya. Sejauh ini masih aman aja gitu PTT yang SMA Hmm. gitu, Pak. Ya memang begini. Jadi kan belum ada aturan yang harus membatasi terkait dengan kualifikasi pendidikan. Hmm. Nah, memang kita lakukan adalah bagi mereka yang SMA, itu kan yang kita lakukan adalah pengembangan kompetensi tadi, Mm-mm. untuk menutup gap Iya, betul. gap kompetensi yang dia miliki. Mm-mm. Artinya kebutuhan kita apa di situ, Mm-mm. kemampuannya apa. Iya. Nah, nanti kan dari situ analisis itu apa yang dibutuhkan dalam pengembangan kompetensinya. Mm-mm. Nah, itu kan ada pemetaan. Nah, kita di Bapeda memang mengadakan pemetaan internal. Misalnya si A ini kompetensinya apa, kualifikasinya apa, terus tupoksinya Mm-mm. apa. Nah, apakah kompetensi dan kualifikasi yang dia miliki mampu dia menuntaskan Iya. tugas-tugasnya. Nah, kalau terjadi gap atau kesenjangan, maka disitulah kemudian kita isi dengan pengembangan kompetensi, apa yang dia butuhkan untuk meningkatkan kompetensi dia, Mm-mm. gitu. Nah, ini yang kita lakukan, karena kalau kita mengirim lagi misalnya dia harus Satu. jenjang S1 kan itu perlu biaya. Tapi Perlu sekarang biaya. kan sebenarnya juga terbuka Iya. peluang untuk pengembangan kualifikasi bagi mereka yang mau. Kita memiliki ada 4 universitas, lalu Mm-mm. kemudian ada juga eh, universitas yang buka kelas secara Daring. online ya, secara daring. Nah, itu terbuka. Jadi sebenarnya juga memang sebaiknya PTT yang masih SMA ya, kita himbau lah supaya bisa meningkatkan kualifikasinya gitu Mm-mm. dengan menimba ilmu lagi di perguruan tinggi. Mm-mm. Nah, tapi kalaupun tidak, itu tadi yang bisa Meningkatkan kita kapasitas. tempuh mengembangkan kompetensi mereka untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Mm-mm. Menanggapi THR dan peningkatan kapasitas PTT ini mungkin harapan dari Bapeda, walaupun dia tidak leading sektor teknis yang menangani masalah keuangan, mungkin apa Pak terhadap secara umum PTT ini? Ya, saya kira eh, BTT ya perlu meningkatkan kompetensinya, pengembangan kompetensi, dan sebenarnya kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan fasilitasi itu. Nah, memang sebenarnya di peraturan perundang-undangan bukan PTT, PPTK itu yang PPI, yang betul. yang manajemen PPTK itu yang harus dikembangkan kompetensinya tadi yang maksimal 24 jam. Mm-mm. Nah, tapi saya kira juga tidak ada salahnya kita mengembangkan kompetensi PTT, setidaknya masing-masing kantor Mm-mm. bisa melakukan pengembangan kompetensi secara internal yang sebenarnya tidak, meskipun tidak memerlukan biaya, tidak ada penganggaran seperti tadi yang saya sampaikan, bisa dilakukan secara magang atau dalam di internal sendiri bisa dilakukan pengembangan kompetensi dengan pendampingan bagi mereka yang mampu mendampingi PTT. Saya kira juga di beberapa kantor sudah dilakukan itu gitu, pendampingan terhadap PTT yang misalnya untuk tugas-tugas tertentu didampingi oleh PNS yang memiliki kapasitas itu. Nanti kan secara bertahap juga kompetensinya akan berkembang gitu. Nah, itu dari sisi itu. Jadi saya kira setiap perangkat daerah itu bisa melakukan itu meskipun Mm-mm. tidak ada biaya. Nah, tapi kalau secara formal itu kan di BKPSDM ya, merupakan kewenangan BKPSDM. Ini memang prioritas BKPSDM ini untuk PNS dulu gitu, karena PNS kita juga masih banyak yang membutuhkan pengembangan kompetensi. Nah, kemudian kita tentu berharap, saya kira pemerintah daerah komitmen sesuai dengan pernyataan Pak Bupati dan juga Bu Wakil Bupati untuk meningkatkan kualitas SDM, dan juga tentu saja diiringi dengan penghargaan berupa kenaikan eh, gaji ya bagi PTT dan juga tentu saja bagi PNS. Nah, tentu dengan komitmen Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini tentu kita harus sambut dengan peningkatan kinerja.
Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, tadi baru saja kita simak penjelasan dari Bapak Musin, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pasir, tentang bahwa sekalinya memang pemerintah daerah ini sudah merencanakan untuk memberikan tunjangan kepada pegawai berupa THR, baik itu PNS maupun PTT. Harapannya Pak ya, eh, ASN atau PTT dan PNS kita bisa sebagai bentuk apresiasi dan lebih meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Bapak Musin atas waktunya Ya, ngobrol-ngobrol bersama kami di Studio Media Center. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.